Oke, silakan. Perut itu besar Pak. Pegang. Perut itu besar kayak gini. Karena saya bilang, Bu, saya minta oksigen, saya nggak bisa nafas. Ibu di saat itu emang di ruangan AC pasti ya? Iya, bujukan kayak gini Pak. Nggak bisa tidur terlentang. Ada bisa sama saya daerah di tembok, kakinya tak tahu di tangganya. Itu kalau bisa kentut ada tuh dikit. Nah, turun tuh perutnya enakan Iya. ya. Dan ibu saat itu belum bisa BAB kan? Ya Belum Pak. bisa BAB pasti. Ya saya rasa gini. Jadi sebenarnya emang kalau dilihat dari ciri yang pertama ibu alami bedah ini kan emang itu banyak gas di dalam tubuhnya. Kadang-kadang emang orang habis sesar itu apalagi dia belum BAB ya. Nah ketika itu nggak ada pembuangan, maka dia gas penuh di dalam. Sementara dia mampat kan, apalagi tadi habis sesar gitu kan. Nah di ruangan yang AC yang seperti ini, nah, itu juga udah kelamaan, jadi perutnya kosong puasa dari jam 2 di ruangan yang ber-AC. Bayang nggak? Itu angin penuh di dalam. Nah ketika gas sudah penuh di dalam itu, akhirnya itu yang menyebabkan itu ditambah ususnya bermasalah, ya kan? Nah, karena usus kalau bermasalah itu kan efeknya ke lambung masih kan, itu dibongkar kencang begitu. Itu mungkin saya rasa gasnya ini emang belum keluar, karena gasnya dia sifatnya dia bisa mengendap bertahun-tahun kalau gas itu di dalam. Kalau udah berbusa, itu kan ada busanya kan, busa berbuih, berlendir, itu kontol, nah itu dia bisa mengendap lama itu di dalam. Makanya harus dibersihkan, didetox caranya. Nah kalau denoliter kan kenapa ya, kalau makin disuntik menghubung atau masalah karena itu udah istilahnya udah banyak cairan di dalam tubuhnya. Nah, gas dan lendir itu bagian dari cairan yang udah numpuk, itu mengeras kalau jadinya kan, nah, itu bikin sesak. Anjal, ini saya kan juga di kolong-kolong itu udah banyak lendir ini, ya kan? Itu menyebabkan dari ya pasti. Nah ibu coba kemarin waktu terapi pertama banyak lendir nggak? Ada lendirnya, agak busanya, terus ibu udah sempat minum ramuan belum? Minum, apa yang terjadi? Ya. Ini, apa yang terjadi? BAB? BAB kalau 7 kali. 7 kali BAB-nya, ada banyak lendirnya tuh. Iya, Berbusa, terus kemudian muntah juga. Muntahnya kayak tidak utah, itu tidak utah air. Utah air. Ya utah. Tapi berbuih. Iya. Terus apa yang ibu rasakan sekarang setelah terapi pertama itu? Iya, kalau itu ciri perutnya kadang kemarin itu nggak begitu pegang Pak. Nggak pegang. Nah, itu Terus? kok pegang lagi. Terus pertama terakhir ke sini itu tidak begitu putih kayak gitu. Iya. Nah awalnya kan sini Pak, saya Iya, lirik iya. ke sini. Iya, ini gasnya berkeliaran di dalam. Karena ibu ini udah sensitif masalahnya perutnya, jadi udah dikeluarin banyak, nanti masuk lagi. Ini udah sensitif. Ibunya dulu sering dikerok nggak? Oh, pantas. Itu dia masalahnya, karena badannya sudah menjadi terminalnya gas. Karena pori-porinya sudah membesar. Jadi kita keluarin, masuk lagi, apalagi makanya ibu benar-benar jaga banget dari suhu dingin. Terus sering dibilas dengan cara mandi uap itu. Ya, minum lama lagi biar keluar lagi, itu pasti yang keluar nanti masuk lagi, kerasa lagi, bugah lagi, kembung lagi, karena udah apa ya, sudah dol, jadi pori-porinya itu udah masuk gitu ya? Karena tiap hari dikerok tadinya, terus di ruang AC terus kan, jarang ketemu matahari, benar nggak? Jarang berkeringat, jadi beku di dalam tuh udara. Ibu harus banyak berjemur ini ya, berjemur, mandi uapnya biar keluar keringat semua, supaya nanti keluar lewat pori-pori aliran darah dilancar. Karena gas ini bukan hanya masalah di lambung, dia juga bisa mengganggu pembuluh darah. Kan pembuluh darah kita itu kan seperti pipa. Nah lihat selang infus, kalau ada gelombang udara di tengah-tengahnya, kira-kira netes nggak dia? Mampat kan, jadi banyak aliran darah kita mampat, pembuluh darah kita juga sama seperti saluran pipa tadi. Gelembung-gelembung tadi, jadi aliran ini mampat. Nah, itu bisa kepala pusing, kemudian karena darah tidak mengantarkan oksigen dengan baik. Gitu loh, paru sakit, pegel, pinggang sakit nih, namanya ke sini penuh, pasti pinggang larinya, kayak ditarik itu dari pinggang, benar nggak? Itu karena ibu udah biasa di ruang, udah sering dikerok,
Kemudian waktu di rumah sakit, waktu rawat inap, waktu di sana itu 24 jam menggunakan AC yang serba dingin, perutnya kosong. Wah, jadi dah dok. Itu di situ parahnya. Nah, ditambah kondisi usus juga bermasalah itu. Memang orang kalau di besar kan biasanya kan belum keluar dulu BAB-nya, jadi otomatis mampang itu banyak gas pasti. Makanya kan kalau orang-orang habis melahirkan itu kan dia bisa kentut aja dulu kan. Makanya rata-rata orang kalau habis sesar belum bisa BAB itu. Belum. Ya kan? Lama. Nah, mau operasi 2 hari apapun itu, paling nggak. ya mau operasi apapun itu udah pasti. Nah kalau dia udah bisa kentut, udah bisa buang angin, baru gak enak kan tuh punya. Itu gas numpuk gitu. Nah, udah dulunya ibu udah biasa di ruang ber-AC terus, udah sering dikerok, ditambah kondisi di saat puncaknya di saat waktu malam besar itu kondisi sebenarnya membuat wah ngop itu kan keras urutnya kan. Kalau hanya pengaruh gas, ya kalau hanya pengaruh gas kita bukan karena pengaruh kadar asam tersebut. Kalau kita minum obat-obatan yang ada memperparah kondisi kita, karena obat-obat itu karena bukan pada bidangnya gitu, nggak ngaruh itu si gas itu dikasih obat juga gitu loh. Orang di dalamnya angin kok gitu. Maksudnya gitu loh. Iya. Akhirnya apa? Mati rasa, lidah pengejap makanan juga nggak ada rasa. Kenapa? Karena obat-obatan. Suaranya udah beda. Tuh. Ini gas semua di dalam nih kan. Gimana bisa makan? Ya kan? Karena ini ibarat balon udah penuh, ditolak sama dia. Ngapain kamu makan? Dia nggak bisa masuk dan kamu ngapain ini wilayah gue, kata si gas ya kan. Jadi dia si gas ini udah menguasai perutnya. Nah ini kakinya bengkak. Nah, iya Pak. Ya kan? Ini menunjukkan banyak cairan dalam tubuhnya. Itu dari gas tadi udah membentuk cair lendir. Si gasnya udah masuk ke jantung. Nah, ini Bu ya. Jadi kalau ini jatuhnya kayak semacam pembengkakan jantung. Gas kalau udah masuk ke jantung, karena gas ini membentuk busa dan lendir, maka otot jantungnya tidak bisa memompa darah. Ya nutrisinya karena apa? Kurang itu bukan karena darahnya bermasalah. Si darah tidak bisa mengantarkan nutrisi dengan baik ke seluruh organ tubuh itu. Kenapa? Karena kesumbat oleh gas tadi. Coba ibu bersila yuk. Satu kanan. Turun berapa kilo nih badannya? 30 berapa ya Pak? 30. Kok 30? 20. 58. Sekarang 35. 34. Oh tadi 58. 24 Pak turunnya. Lumayan ya. Tapi ibu harus kuat ya. Ini termasuk kuat loh ibu. Ini saya salut nih. Ya. Yang penting mentalnya harus kuat, jangan rapuh ya. Kalau ibu sampai rapuh, ibu putus asa, ibu nyoba nanti harus memperparah kondisi. Fisik boleh, terus tapi mental nggak boleh ya. Pikiran harus positif. Kurang dalam jemput. Tuh, lurus. Kurang dalam biar
biar ada mau. Terus, kamu. Terus. Jangan sekedar terus. Terus, nah, biar bunyi kita terus. Terus, belum. Oh, kan tuh. Tebal lendirnya. Lagi, kok. Tuh, lagi. Tuh, lagi. Ada busa, ada lendir, ada gas. Nah, lendir dari mana? Itu udah mampet di saluran sapagusnya. Jadi ketika gas numpuk, ya kan, itu dia nggak bisa mengeluarkan atas, dia nggak sendawanya jadi kurang atau susah, ya kan? Nah, jadi angin numpuk sini keras perutnya, karena dia nggak bisa lewat pori-pori, nggak bisa. Dia bisa sirkulasinya itu buang angin ke bawah sama buang angin ke atas. Jadi udara masih untuk tubuh kita, masuknya di mana? Masuknya lewat pori-pori nih, karena sini kerok, ya kan, perut kosong, nanti dia. Nah, ketika saya paksa keluar, ininya keluar dia, gasnya cuma belum dapat lendirnya, belum banyak nih. Tapi yang paling utama adalah lendirnya, supaya sirkulasi benar-benar keluar. Jadi kalau ibu udah keluar sering sedawa, ini nggak bikin kembung, jadi nggak keras, ya. Ini udah ada mendingan nih. Tapi nanti kenapa? Nanti kembung lagi, karena mampet di sininya, karena sirkulasi nggak jalan, benar nggak? Isi lagi, AC lagi, kena kipas lagi, gitu lagi. Nah, sama buang air ke bawah, ya kan, supaya ususnya kalau kotor, kalau dia besar itu dia akan lebih gampang buang. Nah, nanti tindakan misalnya emergency itu bisa dilakukan dengan cara begini. Ini ya, Bu, tolong nanti begini ya. Nanti kalau dalam kondisi darurat dia sesak, nah itu dia akan memaksa dia akan keluar, ya, tapi nggak keluar lendir, ya, cuma gas, ya, gitu. Oke, ya, lebih baik sendawa. Jadi udara gas dalam tubuh kita itu dengan 2 syarat dia boleh masuk. Pertama, nggak boleh berlebih. Yang kedua, sirkulasi jalan, yaitu sendawa sama